Joseph Walker akan menjalani penerbangan bersejarah, tapi dia nggak menyadari hal itu. Dia tersenyum kepada pilot pendampingnya, menunjukkan tanda oke, dan menutup kokpit teman bajanya, yaitu pesawat roket tak bertenaga terbaru X-15. Pesawat roket ini ditempatkan di bawah sayap pesawat pengebom B-52. Mereka lepas landas dan naik ke ketinggian 13 km. Joseph tenang dan sangat gembira karena dia telah bersiap menghadapi momen ini sepanjang hidupnya. Dia percaya temannya yang bersayap baja itu. Pesawat pengebom menjatuhkan X-15. Roket menyala, dan dengan dorongan fantastis, Joe terbang menuju tepian ruang angkasa. Dia tahu mimpinya untuk menjalani penerbangan pesawat suborbital pertama sekali segera menjadi kenyataan. Joe mengatur pengendali untuk menambah energi roket. Berlawanan dengan pemandangan langit biru dari pesawat biasa, pemandangan indah planet bumi yang melengkung adalah keistimewaan visual yang cuma bisa diperoleh sedikit orang. Reaksi Joseph Walker menunjukkan dia dalam gravitasi nol. Selamat datang di ruang angkasa. Pilot itu berkata dengan tenang, "Kita berhasil, teman." Menyandang nama keluarga Walker, dia selalu berusaha untuk berprestasi. Dia selalu maju, berusaha meraih hasil lebih tinggi dan tak berhenti. Saat remaja, dia suka berlari sambil membentangkan lengan ke samping. Dia membayangkan tiba-tiba kakinya terangkat dari tanah dan merasa dirinya terbang, membumbung sebagai manusia sekaligus pesawat. Ketika bekerja sebagai pilot uji coba, dia biasa terbang di atas lampu-lampu kota di senja hari. Lampu-lampu itu tersusun membentuk mozaik raksasa di bawah dan mengingatkan dia akan bintang-bintang jauh yang ingin diraihnya. Mimpinya untuk menjadi astronot dan memiliki lencana astronot yang dia anggap sebagai kehormatan besar muncul saat itu. Dalam perjalanan meraih mimpinya, Joseph banyak belajar dan memperoleh gelar sarjana di bidang fisika. Dia juga memiliki pengalaman uji coba dengan pesawat seri X awal dan 27 penerbangan dengan pesawat roket setelah bergabung dengan NACA, singkatan dari National Advisory Committee for Aeronautics, di Dryden tahun 1951. Dia memadukan pengalaman dengan ilmu teknik yang andal. Apa yang mendorong pilot uji coba mempertaruhkan nyawa tiap hari? Keberanian, tugas, dedikasi, minat, semuanya. Joseph adalah pilot uji coba berbakat yang gak mau bertukar pekerjaan dengan siapapun, tapi dia selalu ingin meraih yang lebih tinggi. Maka, dia menjadi orang yang tepat bagi program penerbangan ruang angkasa X-15 saat diundang sebagai pilot utama. Tim insinyur dan ke-12 pilot uji coba harus membuktikan mereka bisa mendesain pesawat yang bertahan dalam kecepatan hipersonik. Sebelumnya, cuma ada teori penerbangan hipersonik dan pengujian terowongan angin subskala. Itu sebabnya muncul banyak pertanyaan, seperti, bisakah mereka membuktikan? Bisakah mereka mendesain pesawat yang stabil dan bisa dikendalikan pada kecepatan hipersonik? Mungkinkah mereka membuat struktur yang mampu bertahan pada tingkat pemanasan tinggi terkait kecepatan hipersonik? Dan apakah pilot bisa bertahan dan berfungsi dalam lingkungan energi tinggi ini? Ketika X-15 meluncur dari sayap pengebom itu, pertama-tama pesawat roket itu jatuh bebas selama beberapa detik. Setelah itu, roket bisa dinyalakan, jadi risiko roket gagal juga cukup besar. Tim itu juga harus mendesain pesawat yang bisa dikendalikan di luar atmosfer dan bisa kembali dengan sukses dengan kecepatan tinggi dengan sudut masuk yang tajam. Jika X-15 mengambil sudut yang salah, pesawat akan hancur. Jadi, apa mereka bisa membuktikan ini semua? Mempertaruhkan nasib adalah pekerjaan sebenarnya dari pilot uji coba. Dia mengenal anatomi pesawatnya seperti mengenal diri sendiri karena hidupnya tergantung kepadanya. X-15 mirip tangki bahan bakar besar dengan sebuah kokpit, panjangnya 15 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Tangki bahan bakarnya menyita sekitar 7,5 meter dari 15 meter itu. Bobot X-15 6.800 kg tanpa propelan dan 15.000 kg dengan propelan. Propelan terdiri dari oksigen cair dan amonia. Untuk terbang dengan kecepatan hipersonik pada tanggal 6 Maret atau 6.440 km per jam, pesawat harus bisa bertahan di suhu setinggi 648 derajat Celcius. Karena itu, X-15 dibuat dari baja Inconel X, suatu alloy nikel, baja keras berkekuatan tinggi. Cuma 3 pesawat yang dibuat. Sejauh ini, X-15 adalah pesawat tercepat yang ada waktu itu.
X-15 bisa terbang 7 kali kecepatan suara, yaitu 7.274 km per jam. Joseph Walker bisa terbang ke tepi ruang angkasa dan mendarat lagi dalam 12 menit. Pesawat itu digerakkan oleh mesin roket berbahan bakar cair Reaction Motors XLR-99 yang memberikan daya dorong kuat sebesar 25.800 kg force atau kilogram gaya. Selama penerbangan X-15 pertama Walker, dia nggak sadar betapa besar kekuatan motor roketnya dan dia terempas ke kursi pilotnya sambil berteriak, "Oh wow!" Kursi lontar besar itu berbobot 122 kg. Kursi itu dilengkapi 2 sirip penyeimbang besar yang terbuka setelah pelontaran dan 2 tiang teleskopik besar yang memanjang untuk stabilitas kursi. Pesawat itu punya sayap konvensional. Meskipun kecil, rentangnya cuma 7 meter dan luas sekitar 18 meter persegi. Ekor pesawat luar biasa, dengan 2 permukaan horizontal miring dan 2 permukaan vertikal. Permukaan ekor ini mirip bulu burung pada anak panah. Fungsinya sama untuk menjaga kestabilan pesawat dan menunjukkan arah yang benar. Permukaan ekor vertikal atas dan bawah sangat lapang dan tebal dibanding pesawat konvensional. Bentuknya seperti baji dalam irisan melintang di depan dan di luar, serta dasar tumpul di belakang. Ini memberikan stabilitas tambahan dan mencegah pesawat pindah tempat pada kecepatan sangat tinggi. Sensor aliran udara di moncong pesawat menentukan arah aliran udara dan tekanan benturan. Sensor ini disebut ball nose. Ball nose ini memakai penggerak servo untuk menyelaraskan dengan aliran udara yang memengaruhi moncong pesawat. Dari sini, para insinyur memperoleh sudut serang, kemiringan gelincir, dan tekanan benturan udara yang mengalir di atas pesawat. Ball nose didinginkan dengan nitrogen cair agar tidak meleleh dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Kadang, Walker bertaruh dengan rekan-rekan pilot tentang siapa orang pertama yang akan menaikkan pesawat roket itu ke atas garis Kármán, yaitu perbatasan yang diterima secara internasional sejauh 99,78 km. Tanggal 22 Agustus 1963, dalam penerbangan 91, Joseph Walker memecahkan rekor dunia untuk altitudo tertinggi 107,95 km yang dicapai oleh pesawat X-15 tak bertenaga. Pesawat X-15 dinaikkan ke tiang di sayap pesawat B-52. Katrol itu berlokasi di area servis, pengisian bahan bakar, dan penyambungan X-15. Lepas landas, X-15 adalah pesawat pertama yang memakai platform inersia dan komputer. Instrumen barometrik standar hampir tak berguna di X-15. Panel instrumen Joseph dilengkapi dengan itu, tapi cuma dipakai ketika mendarat karena nggak bisa berfungsi di altitudo tinggi atau di luar atmosfer. Sebagian besar penerbangan itu, Joseph memakai data inersia untuk mengendalikan dan memandu. Peluncuran, X-15 lepas dari pesawat pengebom itu dan jatuh bebas selama beberapa detik. Lalu, roket mulai berfungsi dengan membakar dalam 85 detik, menghasilkan tenaga ekstrim. Joseph menaikkan pesawat dengan sudut kenaikan tajam untuk mulai membentuk parabola panjang dan keluar dari atmosfer. Daya pandang pilot bagus karena jendela ada di dekat kepalanya. Satu hal yang tak biasa dari pandangan keluar jendela X-15 adalah pilot nggak bisa melihat bagian manapun dari pesawat. Dia nggak bisa melihat moncong atau sayapnya, nggak ada yang bisa terlihat. Biasanya, pilot menggunakan moncong dan sayap pesawat sebagai acuan ketinggian. Pada X-15, Joseph memakai bingkai jendela sebagai acuan, yang di satu sisi sangat membingungkan. Tapi sisi baiknya, jendela itu cocok sekali untuk menikmati cakrawala indah, perbatasan antara bumi dengan ruang angkasa. Joseph berpikir betapa tenang keadaan di sini, nggak seperti tempat manapun. Misi tuntas. Joseph menyelesaikan parabola sempurna dan memasuki atmosfer bumi lagi dengan sukses. X-15 itu seperti burung tua tangguh yang meletup dan meletus ketika mengebut melebihi kecepatan ekstrim. Tapi semuanya bertahan dan membawa Joseph Walker pulang. Dia siap meluncur, mendarat dari ruang angkasa. Pesawat X-15 punya beberapa fitur canggih yang meningkatkan keselamatan pendaratan secara signifikan. Pesawat ini dilengkapi rem kecepatan yang sangat efektif. Yang penting dalam pesawat tak bertenaga guna mengatur energi dan memastikan pilot mendarat dengan selamat. Makin efektif remnya, makin presisi kendali kekuatannya dan makin akurat pendaratannya. Sulit dibayangkan. Tapi pilot mendaratkan X-15 cuma sekitar 11 menit 8 detik setelah peluncurannya, setelah menempuh jarak 543 km. Joseph Walker
mencetak sejarah sebagai pilot uji coba sipil pertama yang 2 kali terbang ke ruang angkasa dengan pesawat roket. Dengan semua risiko program X-15, para pilot uji coba memaksimalkan keahlian dan kebugaran fisik mereka untuk mempelajari terobosan teknologi eksperimental. Kesuksesan program itu membantu pengembangan program ulang-alik dan membuka jalan bagi NASA untuk melanjutkan misi ke bulan puluhan tahun kemudian. Joseph Walker memperoleh banyak penghargaan. Lencana astronaut yang diidamkan baru diperoleh bertahun-tahun kemudian. Lunar Landing Research Vehicle yang dipakai untuk mengembangkan teknik dan operasional pendaratan di bulan diserahkan untuk dikemudikan oleh Joseph. Nama kawah bulan Walker yang terkenal itu merupakan penghormatan untuknya. 4 Desember 1970, pilot Bruce Garner membawa serta ayah dan rekan bisnisnya dengan pesawat bermesin tunggal Beechcraft Bonanza. Mereka lepas landas dari Pulau Andros di Bahama menuju pesisir Florida di barat laut dan pastinya melintasi segitiga Bermuda yang terkenal itu. Rute ini sudah sering dilalui Bruce dan jarak tempuh normalnya sekitar 1,5 jam tanpa ada hambatan. Pesawat Bruce lepas landas dan terus meninggi. Hal aneh pun mulai terjadi. Di atas pesawat terlihat awan kecil dan makin lama makin besar. Bukan karena pesawatnya yang terus mendekat, tapi memang ukurannya terus membesar. Bruce harus menerobos awan ini agar bisa keluar dari kungkungannya. Saat pesawatnya makin tinggi, awan misterius lain juga muncul. Ukurannya sangat jumbo, sehingga dia juga harus menerobosnya. Saat itu kondisi di luar pesawat sangat gelap, padahal nggak ada awan badai maupun hujan. Situasinya semakin mencekam. Kemudian, brak! Kilatan cahaya putih mulai berpendaran. Bruce melanjutkan penerbangannya. Hingga 30 menit kemudian, terlihat lagi awan yang sama saat pesawatnya mulai naik. Tapi kali ini bentuknya silinder. Jadi pesawatnya perlu melewati pusat awan yang lebar dan tanpa ujung. Bruce sudah mulai patah arang saat terjebak di dalam awan. Tapi beberapa saat kemudian, terlihat cahaya di ujung terowongan. Seketika itu, dinding terowongan terus menyempit dan menghimpit badan pesawat. Alat navigasi mulai nggak bisa dikendalikan. Jarum kompas bergerak nggak karuan, melawan arah jarum jam. Terowongan itu terus menyempit dan mengecil, melingkupi pesawat seperti pusaran. Perangkat elektronik juga masih nggak berfungsi. Bruce harus segera keluar dari situ. Setelah 20 detik mendebarkan itu, akhirnya dia bisa keluar dari jebakan awan. Menurut keterangan Bruce, 5 detik setelah keluar dari terowongan, tubuhnya serasa sangat ringan. Lalu awan mulai menyingsing dan disusul dengan kabut keabu-abuan. Leganya. Kondisi menegangkan ini telah berakhir. Dia langsung mengambil radio dan menghubungi pusat kendali darat untuk mencari tahu lokasinya. Tapi saat si petugas mengecek ke layar hijau, wajahnya terkaget-kaget. Pesawat Bruce nggak terdeteksi radar, seolah-olah telah hilang tanpa jejak. Tapi kemudian si petugas bilang pesawatnya sudah sampai di langit Miami. Bruce pun jadi nggak habis pikir. Mana mungkin? Waktu tempuh normalnya kan selama 90 menit. Bisa-bisanya baru 47 menit kok sudah sampai tujuan. Pesawatnya tentu nggak secara tiba-tiba ngebut dalam kecepatan supersonik dong. Kecepatan jelajah maksimal model pesawat ini nggak akan bisa sampai sengebut itu. Benar-benar nggak mungkin. Petugas itu pasti salah lihat. Tapi saat langitnya cerah, Bruce bisa tahu kalau dia memang sudah sampai di Miami. Setelah pesawatnya berhasil mendarat, Bruce langsung mencoba menyingkap misteri ini. Dia mengecek sisa bahan bakar dan jam tangannya. Setelah ngitung-ngitung sebentar, dia malah makin bingung. Bahan bakar pesawatnya masih sisa banyak. Laporan arsip menunjukkan saat itu tercatat ada 84 bintik matahari dan angin surya dahsyat. Peristiwa ini menyebabkan gangguan magnetosfer bumi yang kemudian bisa merusak peralatan dan radar pesawat. Tapi sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan proses penerbangan ini hingga sampai sengebut itu. Mungkin kelak kebenarannya akan terungkap. Dan di zaman now, peristiwa ini masih jadi salah satu misteri segitiga Bermuda. Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di sini sejak pertengahan abad ke-19. Tempat ini nggak akan ada di peta kertas biasa karena ini bukan wilayah resmi Samudra Atlantik.
Ini cuma area perairan kecil berbentuk segitiga yang nggak jauh dari pesisir tenggara Amerika Serikat. Pada abad ke-20, tempat ini jadi legenda. Ada yang percaya kalau tempat ini pangkalan rahasia, yang lain yakin kalau ini portal waktu. Jadi, kapal-kapal terjebak dalam badai kuat lalu pergi ke masa lalu atau masa depan. Ada juga teori kalau kota Atlantis ternyata ada di bawah segitiga Bermuda. Teknologinya membuat ledakan energi dan menghancurkan kapal. Bahkan pesawat juga bisa hilang di area ini loh. Teori-teori ini udah terkenal banget sampai-sampai kalau ada kejadian aneh di laut, orang-orang mikir pasti ada hubungannya sama segitiga Bermuda. Ketakutan akan segitiga Bermuda makin menjadi karena banyak buku dan film tentang itu. Sutradara, penulis, dan jurnalis suka pakai tema ini. Tapi kebanyakan cerita dalam karya-karya mereka nggak benar. Kamu bisa nemuin kebenaran dari tempat ini kalau kamu perhatiin baik-baik loh. Tapi pertama-tama, yuk sanggah dulu teori yang paling lemah. Benda luar angkasa, Atlantis, dan perjalanan waktu. Semua mitos ini muncul di pertengahan abad ke-20. Nggak ada catatan tentang fenomena misterius sebelum abad ini. Orang-orang cuma tahu kalau ada banyak kapal yang tenggelam di sini. Tapi seorang penulis bikin buku yang nyebutin Atlantis ada di dalam perairan segitiga ini. Penulisnya nggak ngasih bukti, tapi dia meyakinkan banget pas ngejelasin hipotesis ini. Orang-orang baca buku itu dan suka. Psikologis manusia suka baca hal rahasia. Kalau kamu tahu sesuatu yang orang-orang nggak tahu, kamu jadi ngerasa spesial. Pastinya, kamu mulai percaya sama rahasia ini. Jadi, ini alasannya buku Segitiga Bermuda menjadi sangat populer. Penulis buku itu jadi kaya, dan orang lain juga pengen memperkaya diri dengan cara sama. Beberapa teori luar biasa tentang perjalanan waktu dan pangkalan rahasia muncul sejak itu. Setelah itu, dokumenter mulai bermunculan. Karya-karya tentang sifat mistis segitiga ini nggak berdasarkan fakta, tapi teori dari buku-buku lain. Kita nggak akan bisa nemu kebenaran dalam kekacauan ini. Beberapa orang suka saat tahu rahasia, meskipun palsu. Tapi kamu bisa kok nemu kebenarannya kalau benar-benar mau. Ambil contoh, satu mitos dan coba cari sumber yang ngebuktiin kebenarannya. Pasti kamu cuma dapat buku non-ilmiah sama film. Selain mitos, ada juga hal realistis tentang segitiga ini, tapi sama-sama menarik kok. Satu hipotesis bilang kapal-kapal hilang di sana karena gas metana. Endapan gas ini ada di dasar laut wilayah ini. Kadang gas ini keluar dari sana dan naik ke permukaan. Nah, pas metana bersentuhan sama air, muncullah gelembung-gelembung besar. Lalu gelembung ini bikin air jadi berbusa dan bikin gelombang air besar yang bisa membalikkan kapal. Teori ini cukup masuk akal, dan fenomena alam itu emang ada, tapi bukan di segitiga Bermuda. Udah banyak penelitian dilakukan, tapi nggak ada yang memastikan peningkatan konsentrasi metana muncul di sini. Letusan metana terakhir terjadi di sini sekitar 15.000 tahun lalu. Ada satu lagi teori masuk akal nih, gelombang raksasa. Gelombang ini terbentuk tanpa badai dan angin. Permukaan air yang tenang bisa jadi gelombang besar yang tingginya setara gedung 5 lantai dalam 3 detik. Kapal bisa tenggelam, lalu hilang. Nggak lama kemudian, laut tenang lagi dan gelombang tadi kayak nggak pernah ada. Beberapa ilmuwan yakin fenomena ini terjadi karena arus permukaan laut bertabrakan dengan angin haluan. Tapi dari kasus-kasus yang tercatat, nggak ada angin tuh. Versi lain bilang, gelombang ini lahir karena tabrakan arus hangat dan dingin. Tapi ada teori paling seru, soal vampirisme kinetik yang membentuk gelombang ini. Dalam kondisi alam tertentu, gelombang laut bisa bertukar energi kinetik. Dan di antara gelombang ini, bakal ada yang paling besar. Nah, inilah yang disebut vampir. Gelombang ini menyerap energi dari gelombang lain. Saat kekuatannya terkumpul, gelombang vampir memercikan air. Dari sini muncul gaya hantaman dan sifatnya yang menghilang tiba-tiba. Semua teori kayaknya masuk akal, tapi ilmuwan belum bisa mecahin sifat fenomena ini. Emang benar, gelombang raksasa bisa menenggelamkan kapal. Tapi kan, itu nggak cuma di segitiga Bermuda. Itu jarang terjadi di semua perairan di dunia. Yuk kita lanjut ke teori lain. Orang yang pernah berlayar ke tempat ini melaporkan alat navigasi mereka jadi nggak stabil. Kompas dan elektronik rusak, sinyal dan komunikasi radio hilang. Kalau gitu, kita harus lihat segitiga ini dari luar angkasa buat cari tahu alasannya. Kalau kamu pakai sensor dan alat khusus, kamu bakal ngeliat medan magnet bumi melemah di atas segitiga Bermuda.
Medan ini melindungi kita dari radiasi matahari. Astronaut Stasiun Luar Angkasa Internasional bilang segitiga ini mendapat lebih banyak partikel matahari dibanding bagian lain di bumi. Nah, itu yang bikin elektronik jadi nggak stabil di area ini. Tapi satelit dan benda luar angkasa yang terbang di atmosfer kita baik-baik aja. Area dengan medan magnet lemah ada di mana-mana, tapi nggak mengganggu navigasi kok. Artinya, kapal dan pesawat bekerja dengan stabil dalam kondisi itu, tapi semua kompas nggak berfungsi baik di area segitiga ini. Mungkin aja beberapa anomali magnetik ini memengaruhi sistem navigasi. Teori ini langsung disanggah. Ilmuwan rutin ngecek peta magnetik wilayah ini dan nggak nemu penyimpangan dari kondisi ini. Ternyata, penyebab kompasnya nggak stabil bukan karena anomali. Segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang kutub utara sejati dan kutub magnetiknya ada di tempat yang sama. Utara sejati adalah kutub utara geografis. Kutub magnetik terus bergerak mengelilingi dunia ke arah utara. Kadang, kutub-kutub ini bertabrakan dan menyebabkan fenomena seperti garis agonik. Kalau kamu berada di garis ini, kompasmu bakal ngaco dan nggak akan menunjuk ke utara sejati. Makanya, banyak kapal hilang di tempat ini pada awal abad ke-20. Orang-orang memakai kompas biasa. Mereka nggak punya teknologi navigasi modern. Dan kompas yang ngaco ini bisa menyebabkan akibat berbahaya. Bayangin, kamu jadi kapten kapal tahun 1901, kamu cuma dipandu kompas. Dari dulu, kamu tahu kamu harus berlayar ke utara buat nemu daratan. Lalu, kamu sampai di segitiga Bermuda, kamu cek kompas dan sadar posisi panahnya agak beda. Kamu harus pergi ke arah lain. Arah ini salah, tapi kamu belum tahu soal itu. Kamu salah jalan dan malah nyampe wilayah Karibia. Wilayah ini penuh sama pulau-pulau kecil. Dasar lautnya juga nggak dalam di sini. Kapal kamu nyentuh tempat dangkal. Kamu terjebak dan nggak tahu kamu ada di mana. Nah, seperti itulah kapal-kapal itu hilang di wilayah ini. Tapi kalau kamu punya GPS, kamu nggak akan nyasar dan pasti aman berlayar ke daratan. Ngomong-ngomong, di abad ke-21 ini, kamu bisa pakai kompas di sini tanpa masalah. Soalnya, kutub utara magnetik udah nggak berpapasan sama utara sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agoniknya udah pindah ke tempat lain sekarang. Tapi kok kapal-kapal masih aja hilang di sini? Sekarang, yuk bahas solusi paling nggak terduga buat masalah segitiga Bermuda. Emang masih ada kapal yang hilang di wilayah ini, dan penyebabnya adalah air, laut, alam, dan masih banyak lagi. Apesnya, memang ada kapal yang tenggelam di mana-mana. Jangan cuma takut sama segitiga Bermuda. Lebih banyak kapal hilang di beberapa tempat di wilayah Samudra Atlantik, dan segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar. Terus kok nggak ada yang tahu tentang tempat itu? Soalnya orang-orang nulis dongeng tentang satu tempat ini aja. Salah satu rute kapal paling populer di Atlantik melewati segitiga Bermuda. Ayo tebak, menurut statistik, di tempat mana yang paling banyak terjadi kapal karam? Di tempat yang banyak dilewatin kapal, yaitu di wilayah ini. Ada yang benar sih tentang segitiga Bermuda, terjadi banyak badai di sana. Tapi, cuaca buruk dan laut yang nggak bersahabat pun nggak selalu menenggelamkan kapal. Hurikan juga sering muncul di wilayah segitiga ini. Wilayah Bermuda memiliki tekanan atmosfer yang tinggi. Tekanan ini membelokkan awan badai ke arah segitiga. Angin kencang dan gelombang besar bisa bikin kapal tenggelam. Dan kilat petir bisa membahayakan pesawat. Tapi semua orang tahu ini. Jadi, jangan salahin segitiga Bermuda buat semua masalah ini. Tempat ini cantik dan menarik banyak turis kok.